Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera buat kita semua, terlebih khusus salam sehat buat teman-teman semua dimanapun kalian berada yang saat ini masih terdampak asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis, tentunya dengan rasa sensasi-sensasi yang sangat tidak menyenangkan atau sangat mengganggu tubuh kita, apalagi aktivitas kita sehari-hari. Nah, buat teman-teman semua, saya mau katakan teman-teman semua tetap semangat karena penyakit ini pasti sembuh. Total 100% kalian pasti sembuh ya. Asam lambungnya pasti sembuh. Tetapi itu bagi orang-orang yang mau terus optimis, terus berjuang, semangat untuk meraih kesembuhan itu. Jangan duduk di rumah, meratapi, tidur, dan segala macamnya, pasrah akan sensasi yang datang. Tetapi kita harus keluar dari zona nyaman. Kalau takut untuk keluar rumah, harus keluar rumah. Berinteraksi di luar, harus berinteraksi di luar. Ya, kita harus keluar dari zona nyaman, lawan rasa takut yang ada di dalam pikiran kita, karena rasa takut itu adalah pemikiran kita yang salah, sehingga kita merasa kita terjerat dalam pemikiran-pemikiran negatif dan menyiksa tubuh kita sendiri. Ya, jadi buat teman-teman semua, keluar dari zona nyaman dan lawan rasa takut itu. Sebelum saya lanjut video ini, saya minta bantuannya buat teman-teman semua yang lagi mampir di channel saya ini, di Stilvo Channel, channel yang membahas masalah edukasi dan motivasi, GERD, asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Teman-teman bisa bantu subscribe ya, agar bisa membantu juga mengembangkan channel ini demi kepentingan banyak orang, untuk memotivasikan dan mengedukasikan banyak orang yang terdampak asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini, biar mereka juga bisa memahami dan bisa sembuh dari penyakit ini. Ya, teman-teman semua, tekan juga tombol notifikasi lonceng itu agar teman-teman juga bisa mendapatkan notifikasi terbaru untuk notifikasi untuk video-video terbaru dari saya. Seperti itu, teman-teman ya. Juga bisa bantu like dan komentar apa yang teman-teman rasakan, juga apa yang harus saya buat untuk teman-teman semua. Begitu. Nah, buat teman-teman semua yang mau berinteraksi secara langsung dengan saya, terlebih khusus yang ada di Kota Jayapura, Provinsi Papua, karena saya berdomisili di Kota Jayapura, Provinsi Papua, bisa ambil nomor saya di bawah ini ya, teman-teman ya, dan bisa hubungi saya. Saya siap pada saat saya waktu luang saya akan coba menanggapi setiap keluhan dari teman-teman. Nah, teman-teman juga yang mau bergabung di grup ya, grup asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis, bergabung bersama teman-teman yang ada di dalam grup itu yang semuanya terdampak asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis, untuk bisa berbagi, berinteraksi di dalam grup, saling membuat tanya jawab, apa yang teman-teman rasakan bisa utarakan di dalam, biar teman-teman yang lain yang sudah dalam proses penyembuhan, mereka juga bisa memberikan jawaban, motivasi kepada teman-teman semua, agar teman-teman merasakan nyaman dan berpikir tenang karena mendapatkan jawaban atas setiap apa yang kita rasakan, sensasi pada tubuh kita. Begitu ya, teman-teman. Dan saat ini saya mau membahas di dalam video ini karena banyak yang bertanya, "Bang, kenapa ya asam lambung saya tidak sembuh-sembuh?" Nah, di sini saya mau bahas kepada teman-temannya. Kalau masalah asam lambung kita ya, masalah asam lambung kita, apalagi kalau kita sudah berobat ke dokter dan dokter sudah memeriksa kita dan mendiagnosa kita bahwa kita mengidap penyakit asam lambung ya, atau GERD, pastikan dokter akan memberi obat kepada kita ya, memberi obat kepada kita, kita makan obat itu sesuai dengan anjuran dokter. Nah, kita makan obat itu sambil eh, kita melakukan apa yang dokter anjurkan ya, untuk mengurangi kapasitas makan berminyak, mengurangi kapasitas makan pedas, mengurangi kapasitas, atau jangan makan yang keras-keras dulu gitu, yang berserat-serat. Nah, teman-teman itu harus lakukan itu agar proses penyembuhan asam lambung kita cepat gitu. Dan saya juga pernah mengalami waktu dulu saya sembuh dari asam lambung ya. Ini asam lambung. Saya belum berbicara masalah mental. Asam lambung. Saya sembuh dari asam lambung itu
minimalnya itu bisa hitung minggu sih, bisa hitung minggu karena waktu itu saya injeksinya hanya seminggu di rumah sakit, 3 hari pasang infus ya. Tapi saya tinggal di rumah sakit selama seminggu dan saya keluar sudah enakan, sudah enakan. Saya sudah nggak ada rasa perih, cuma memang badan masih lemas-lemas. Nah kalau maksimalnya buat saya 2-3 bulan ya. Kalau kita mengkonsumsi obat yang dari dokter sesuai dengan anjuran dokter, kita rutin, saya bisa katakan teman-teman itu sembuh dari penyakit asam lambung GERD. Ya, tetapi kalau sudah berkepanjangan, sudah mau masuk 1 tahun ya, gitu terus sudah ada rasa-rasa cemas dan panik atau rasa takut, pikirannya sudah aneh-aneh. Nah, itu kita bisa menilai kembali diri kita sendiri. Kenapa asam lambung saya tidak sembuh-sembuh ya? Kalau kita sudah makan obat dokter secara teratur, kita sudah melakukan apa yang dianjurkan dokter ya, terus asam lambung kita tidak sembuh-sembuh, kita harus mengoreksi diri kita sendiri, gitu. Dan pola pikir kita. Karena asam lambung kita bisa jadi kita tidak sembuh-sembuh karena pertama, rokok, kita masih merokok ya. Rokok itu memicu asam lambung buat saya. Karena saya waktu asam lambung saya merokok, saya sering merasa tidak enak. Saya sering terasa full atau terasa begah, perut saya bunyi-bunyi kalau saya merokok. Gitu. Rokok salah satu pemicu asam lambung kita tidak bisa normal. Nah, yang kedua, pikiran kita. Pikiran kita yang terlalu stres. Stres dengan pekerjaan, ya, stres memikirkan keluarga, stres memikirkan ekonomi, stres memikirkan kehidupan, ya. Intinya stres berkepanjangan itu bisa memicu asam lambung kita tidak sembuh-sembuh. Karena dampak terbesar asam lambung kita bukan dari makanan, tetapi dari pikiran. Dari pikiran ya, teman-teman. Dan setelah stres berkepanjangan kita tidak hilang-hilang, asam lambung itu terus bergejolak ya atau tidak sembuh-sembuh dari tubuh kita, pada tubuh kita, akhirnya timbullah anxiety, kecemasan berlebihan. Karena nanti kalau asam lambungnya semakin parah, menimbulkan sensasi rasa sakit, rasa perih-perih bagian perut, perih bagian dada, belakang, belikat, ya. Akhirnya kita mulai berpikir yang aneh-aneh. Oh mungkin saya penyakit jantung, mungkin saya penyakit paru-paru. Akhirnya kita mengidap anxiety, kecemasan berlebihan. Dari kecemasan berlebihan ke panic attack, ketakutan, ya. Akhirnya ke psikosomatis. Selalu kita berpikir negatif, akhirnya direspon oleh tubuh. Apa yang kita pikirkan? Asam lambung kita pun semakin menjadi-jadi, semakin menimbulkan sensasi. Apalagi kalau dia sudah masuk ke dispepsia fungsional. Ya, karena dispepsia fungsional itu dampak terbesarnya terjadi karena pikiran kita, anxiety, kecemasan yang berlebihan sehingga otot esofagus kita melemah. Sehingga sering terjadi reflux. Di situ sensasi semakin banyak, teman-teman semakin takut. Nah, di sini yang kita harus bahas bagaimana
cara kita menetralkan semua itu atau menghilangkan dampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ini. Karena banyak teman-teman yang bertanya, Bang, ini gimana ya? Gimana menghilangkan rasa takut? Bang, gimana ya? Menghilangkan rasa kecemasan. Saya sendiri bingung untuk menjawab semua itu sebenarnya. Karena kembali kepada diri kita sendiri. Kembali kepada diri kita sendiri, teman-teman. Karena saya sudah katakan jaga 3P-nya. Seperti juga yang waktu dulu saya dengar dari mentor-mentor saya. Jaga 3P-nya. Pola makan, pola hidup, dan pola pikir. Nah, pola makan ini yang kita harus jaga yaitu kapasitas-kapasitas makanan. Apa yang bisa kita makan, apa yang tidak bisa kita makan. Kalau pola hidup kita ya sudah pasti kita harus beristirahat, ya, beristirahat. Waktu istirahat kita bisa cukup, ya, dan melakukan hal-hal yang positif di dalam kehidupan kita. Jangan banyak begadang, ya, seperti itu. Nah, kalau pola pikir kita ini yang sangat susah untuk kita kerjakan, pola pikir. Karena pola pikir ini yang mengontrol seluruh saraf yang ada pada tubuh kita. Begitu, teman-teman. Buat saya, yang saya rasakan menurut pengalaman saya. Jadi saya waktu saya keluar dari rasa eh, eh, keluar dari rasa takut, keluar dari kecemasan berlebihan, keluar dari panic attack, keluar dari psikosomatis, dan asam lambung saya sembuh. Yang saya lakukan pertama, saya menjaga pola makan saya, ya. Yang waktu saya parah-parahnya memang pedas dan asam keras saya tidak makan. Saya makan yang nasi, ya, nasi putih, ya, terus dengan kuah-kuah bening lah gitu, sama telur, ya, saya makan telur, tahu rebus gitu yang saya makan. Pokoknya intinya yang tidak ada minyaknya, yang tidak ada pedasnya, yang tidak ada, pokoknya yang memicu asam lambung itu saya nggak makan. Waktu pertama saya parah-parahnya, tapi menjelang 3 bulan saya menjaga pola makan saya, dan saya merasa, loh, saya bukannya sembuh, ya, dari eh, asam lambung saya, padahal saya sudah jaga pola makan, saya sudah minum obat teratur, tetapi sensasi malah menjadi-jadi pada tubuh saya. Saya mulai ketakutan, saya mulai cemas berlebihan, ya. Apa yang saya pikirkan terjadi pada tubuh saya. Wah, saya berpikir nanti saya gila, nanti saya seperti ini karena dokter anjurkan saya untuk ke psikiater, saya tidak mau. Saya tidak mau. Sampai hari ini saya tidak ke psikiater, teman-teman, ya. Terus saya mulai mendengar dari mentor-mentor. Oh, seperti ini. Saya lakukan. Saya keluar dari zona nyaman. Saya keluar dari zona nyaman. Saya melawan rasa takut saya. Walaupun kadang saya sampai menggigil, sampai tremor dengan karena rasa takut, teman-teman, ya. Saya pernah di mobil saya ketakutan, di dalam rumah saya ketakutan. Saya takut untuk ngapa-ngapain semua. Sensasinya sakit dari ujung kuku sampai ujung rambut. Rambut pun rontok. Saya sudah mulai ketakutan. Saya memeriksakan diri ke semua dokter penyakit dalam yang ada di Kota Jayapura, teman-teman. Tetapi semua mengatakan saya sehat, saya aman, saya tidak ada penyakit berat. EKG jantung, USG, rongsen, ya. Tapi semua mengatakan aman. Di situ saya mulai mengoreksi diri saya sendiri. Apa yang salah pada saya? Tetapi setelah saya mengerti, saya memahami, ya, kenapa asam lambung saya tidak sembuh-sembuh dan apa pemicunya, di situ saya melakukan hal-hal yang positif yang berdampak untuk penyembuhan asam lambung saya. Seperti itu, teman-teman. Yang pertama, karena saya sudah melewati fase, ya, minum obat dokter, jaga pola makan, ya, istirahat saya sudah cukup,
olahraga saya sudah lakukan. Yang terakhir, saya coba merubah pola pikir saya. Saya melawan rasa takut, ya. Saya takut untuk ke kamar mandi, saya takut untuk mandi. Di situ saya memberanikan diri, teman-teman. Saya ke kamar mandi, mau dingin, mau menggigil, mau jantung berdebar pun saya mandi. Pertama disiram 1 gayung, 2 gayung, udah langsung mengeringkan badan. Besoknya lagi seperti itu sampai terbiasa dan akhirnya saya berani. Saya keluar dari yang takut mau ke kamar mandi, takut mandi itu, akhirnya sudah, saya bisa lewati itu. Takut untuk berinteraksi keluar, saya keluar, teman-teman. Pagi, subuh, jam 6 pagi, saya bangun, saya langsung keluar. Saya langsung keluar, yang penting intinya saya sudah makan telur rebus, ya, tapi putihnya aja, kuningnya saya nggak makan. Karena kuningnya memicu gas lambung, gitu. Terus saya minum air hangat, udah saya mulai jalan. Memang di jalan itu saya ada rasa ketakutan, jantung saya kayak mau keluar, ada yang kayak mau berhenti, berdebar kencang ya teman-teman. Tapi saya terus melawan, saya melawan itu semua. Ketika saya melewati fase itu, saya sudah rasa lambung saya sudah enak. Sudah nggak ada rasa sensasi, sudah nggak melilit-melilit lagi, sudah nggak ada sakit-sakit di bagian dada, udah nggak ada teman-teman, udah nggak ada. Saya tinggal melanjutkan lagi semua apa yang dulu saya rasa saya takut dan sering membuat saya cemas, itu yang saya lawan. Itu yang saya lawan. Memang sangat susah teman-teman, tetapi kalau kita tidak lakukan itu teman-teman, tidak bisa sembuh 100%. Jujur, saya bisa katakan itu. Teman-teman sembuh-sembuh, tetapi tidak bisa sembuh 100%. Normal kembali seperti dulu kalau teman-teman tidak bisa melawan itu. Saya dulu kalau mau duduk kayak jantung mau berdebar. Mau berdiri kayak jantung mau berdebar. Ada kadang kayak jantung mau berhenti. Saya bingung loh. Semua yang saya lakukan seolah-olah yang mengendalikan itu semua pikiran saya gitu. Sebelum saya melakukan segala sesuatu, saya sudah berpikir duluan. Oh, takutnya saya begini, takutnya saya begitu, takutnya saya begini, takutnya saya begitu. Akhirnya terjadi. Jadi yang saya mau katakan kepada teman-teman semua ya, untuk uh, memperoleh kesembuhan dari asam lambung kita, yang paling besar kita kerja keras merubah pola pikir kita, teman-teman. Saya terus ulang-ulang merubah pola pikir kita, karena yang paling terberat masalah pola pikir. Jadi begitu, buat teman-teman semua yang uh, saat ini masih terdampak berat ya, atau masih awal mula terdampak dari asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis ya, yang saya mau katakan kalian tetap semangat. Karena kalau cuma masalah asam lambung biasa, cuma ma biasa, ma kronis kah, yang penting intinya tidak disertai dengan kecemasan, itu 1-2 bulan kalian berobat pasti sembuh. Pasti kalian sudah tidak uh, pusing lagi dengan masalah sensasi yang datang pada tubuh karena tidak disertai dengan kecemasan atau anxiety dan panic attack gitu ya. Itu 1-2 bulan sudah sembuh. Tetapi kalau kalian merasa asam lambung kalian tidak sembuh-sembuh, kalian harus mengoreksi diri kalian sendiri. Seperti itu. Kalau kita sudah minum obat dokter, kita sudah jaga pola makan kita sudah jaga istirahat kita, yang terakhir, kuasai pikiran kita, bukan pikiran yang menguasai kita. Kontrol pikiran kita, bukan pikiran yang mengontrol kita. Sehingga teman-teman bisa mengalami kesembuhan 100% total sembuh. Yang penting intinya kita harus lawan pemikiran-pemikiran kita yang negatif. Kita yang harus jadikan pemikiran kita positif. Gitu. Kesembuhan ada di diri kita sendiri. Juga bisa sembuh. Oke, demikian video dari saya. Nanti saya lanjut lagi di video berikutnya dengan penjelasan-penjelasan yang baru mengenai asam lambung, GERD, anxiety, dan psikosomatis. Teman-teman semua tetap semangat, tetap optimis, kalian pasti sembuh. Penyakit ini tidak berbahaya, penyakit ini tidak mematikan, hanya sensasi-sensasinya saja yang sangat mengganggu.
Salam sehat dan bravo.